Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Thumma 'alal 'arsy istawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita dan ada Ramadan-Ramadan lainnya yang kita bisa menikmati peribadatan di dalamnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan sebagai momentum perubahan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyahnya menampakkan kepada setiap manusia yang memiliki akal sehat bahwasanya perubahan adalah suatu keniscayaan. At-taghyir hatmun, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setiap hari matahari terbit dari tempat terbitnya, kemudian tenggelam di ufuk barat. Maka pada saat itulah terjadi perubahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 183 halaman 28 barisnya kedua di posisi sebelah kiri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan syam sebagaimana syam itu telah menjadi kewajiban atas kaum-kaum sebelum kalian. Semoga kalian senantiasa bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan terminologi, menggunakan kosakata asyam untuk mewajibkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dari tinjauan fikih, sebenarnya puasa itu adalah ibadah yang paling ringan karena hanya memiliki dua rukun saja. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-imsak. Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitab fikih sunnahnya, al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu hanya ada 3 kategori yang membatalkan puasa, yaitu makanan, minuman, dan berhubungan seksual dengan pasangan sah di siang hari bulan Ramadan. Selama orang bisa melakukan itu, maka sah puasanya. Namun, Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tidak mencukupkan puasa hanya dari tinjauan fikih saja. Karena beliau kemudian membagi puasa itu menjadi 3 klasifikasi, yaitu puasa orang awam, puasa orang khas, dan puasa khawasul khawas. Jika kita melihat lebih dalam, kenapa hal ini terjadi atau kenapa hal ini mesti kita perhatikan? Karena di belakang ayat Allah Subhanahu wa taala menghendaki transformasi pada orang yang dipanggil, yaitu orang beriman, dengan iman mereka yang berasal dari hatinya diucapkan selaras dengan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, dilakukan dengan fisiknya memiliki keselarasan. Di belakangnya bermaksud haruslah ada perubahan. Perubahannya tidak boleh bersifat sementara. Oleh karena itu Allah SWT menggunakan fi'il mudhari', la'allakum tattaqun, di mana fi'il mudhari' menunjukkan perubahan itu harus berlangsung al-istimrariyah, kontinuitas. Oleh karena itu, orang-orang beriman ketika mereka melaksanakan syam, merubah kebiasaannya
yang semula sebagian orang mulai mengkonsumsi makanan di pagi hari atau setelah terbit matahari, dirubah mengkonsumsi makanannya atau dianjurkan memulai konsumsi makannya pada waktu sahur, dan paling terakhir adalah sebelum terbitnya fajar. Perubahan ini secara tidak langsung memberikan efek bahwasanya orang-orang yang melakukan siam, dia harus merubah kebiasaan-kebiasaan di luar siam menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berenergi, memiliki kebaikan yang lebih kuat, memiliki kebaikan yang lebih dalam di dalam melakukan perubahan itu. Pemirsa yang berbahagia, maka Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya ketika datang malaikat Jibril, ketika beliau hendak naik ke mimbar, Rasulullah mengaminkan 3 doa dari malaikat Jibril. Amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan 3 amin? Kiranya doa apa yang engkau aminkan? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, telah datang kepadaku Jibril dan berdoa, Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, dakhala alaihi Ramadan, thumma yahya fi Ramadan, walam yughfar lah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Celakalah orang yang hidup di bulan Ramadan, menikmati hidangan-hidangan spiritual peribadatan di dalamnya yang bisa dia nikmati, lalu keluar dari Ramadan, walam yughfar lah, sedang dia tidak mendapatkan ampunan. Orang yang memasuki bulan Ramadan belum tentu bersih dari dosa, dan Ramadan menjadi satu kawah candra di muka, pensucian jiwa. Ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Satu Ramadan dengan Ramadan lainnya adalah pengampunan atas dosa yang terjadi di antara keduanya. Maka barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan sedang dosanya tidak terhapuskan, maka itulah Ramadan belum sampai pada tujuannya. Di antaranya adalah transformasi, terjadinya perubahan dari berdosa menjadi tidak berdosa, dari berdosa kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ambil inspirasi bahwasanya perubahan harus terjadi walau hanya melangkah, walau hanya bergerak 1 senti dari kondisi sebelumnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.